Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Harus gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mandatori ya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ayah bunda sekalian, sebuah kehormatan buat saya diundang pagi hari ini untuk berbagi. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi pertemuan yang penuh barokah. Amin. Saya biasa kalau mulai sesi Bapak Ibu supaya nambah berkah, saya awali dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Pinjam tangan kanannya Pak Bu. Ayo Pak, angkat ke atas. Tolong usap-usap yang sebelah kanannya. Nah. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku. Mudah-mudahan pertemuan hari ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan ketemuan lagi ya di surganya Allah. Tangan kiri, usap yang sebelah kirinya. Saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, silahkan. Jadi ini majelis ilmu, di sini ada lapis-lapis keberkahan insya Allah, ya. Apalagi kita awali dengan saling mendoakan dan saling berbagi senyuman. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, senang sekali saya hari ini bisa hadir silaturahim dan dapat amanah untuk berbagi sebuah tema yang menurut saya ini menarik ya. Dan ini cukup penting, untuk kita bahas. Apa judul kita pagi ini Bapak Ibu? Happy Parents. Menjadi orang tua. Penting gak Pak kira-kira Pak? Kenapa penting Pak? Ini terus terang satu tema yang belakangan ini sering saya narasi yang beberapa waktu terakhir sering saya dengungkan tentang lapang dada. Saya seorang penulis juga Bapak Ibu. Selain sebagai seorang trainer, alhamdulillah dengan izin Allah saya sekarang sudah nulis 6 buku dan hampir semuanya bestseller. Sekarang saya lagi nulis buku yang ke-7. Nah, judulnya itu Lapang Dada. Buku ke-7 saya. Lapang Dada, The Key of Life. Ya, kenapa ini penting? Gini, saya akan mulai dengan sebuah kalimat, ayah bunda yang dirahmati Allah. Ini buku bagus banget nih. Salah satu buku yang saya rekomendasikan kalau kita mau belajar tentang parenting, ya. Ditulis oleh salah seorang pakar di bidang happiness science, namanya Christine Carter. Jadi kata beliau, ada sebuah kalimat yang saya kutip. Kalau kita kepengen mendidik anak, Bapak Ibu, membahagiakan anak, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang tangguh,
anak-anak yang berprestasi, apapun harapan-harapan kebaikan kita, ternyata bahan baku dasarnya itu adalah kebahagiaan. Ini dikonfirmasi Pak oleh banyak peneliti. Bentar saya mau nanya Bapak Ibu, tolong jawab. Mana yang duluan? Bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Bener. Bener nih. Bener gak nih? Iya. Itu dikonfirmasi oleh para peneliti. Kalimat mereka sederhana. Apa kata mereka? Happiness first, success second. Nggak dibalik, Pak. Tapi anehnya, banyak di antara kita berpikir terbalik. Banyak di antara kita punya prinsip hidup itu bahagianya bahagia jika. Coba diulang Pak, Bu. Bahagia? Mas, nanti Mas saya baru bahagia jika nanti kalau utang saya udah lunas, kalau saya udah kebeli ini kebeli itu, kalau nanti suami saya nggak gitu lagi, kalau nanti sakit saya udah sembuh. Kebanyakan istilahnya itu conditional happiness atau bahagia bersyarat. Padahal Bu, ini bukan kata saya nih, ini kata para pakar di bidang happiness science. Kata mereka apa? Siapapun yang punya prinsip hidup bahagia jika, maka sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, dia akan selalu punya jika-jika yang lain. Ya. Jadi ternyata kebahagiaan itu, kata para pakar, itu modal yang sangat penting untuk membuat seseorang itu perform dengan performance terbaik, berkarya. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau kita bahas dengan sudut pandang iman, kata para ulama, demi Allah, seorang mukmin itu harusnya menjadi sosok yang paling bahagia dalam hidupnya. Betul? Iya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kenapa ini penting? Karena setan itu paling senang sama seorang mukmin yang murung. Serius saya. Kata Imam Ibnul Qayyim begini, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Nggak ada yang paling disenengin setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi Pak Bu, kalau pengen di like sama setan, gampang. Gimana caranya? Sedih aja. Kata para ulama, kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan. Makanya seneng syaitan sama orang-orang yang sedih itu. Ya. Jadi ini penting. Makanya punten Bapak Ibu ya, saya sering sampaikan. Orang-orang yang happy, orang-orang yang murah senyum. Senyum itu indikator yang sangat mudah, yang menandakan betapa hati orang itu ridho. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, ini saya nggak ngarang ya. Para ulama mengatakan begini, terkadang di sisi Allah, ibadah hati yang ridho itu bisa lebih berat daripada sholat malam, Pak. Serius saya. Ibadah hati yang ridho itu bisa lebih berat daripada ibadah-ibadah sunnah apapun. Coba, apa ibadah sunnah yang paling top? Apa? Ya, sholat malam. Apa lagi? Duha, puasa sunnah. Umroh, iya kan? Para ulama mengatakan, terkadang di sisi Allah, semua itu bisa kalah sama ibadah hati yang ridho. Makanya Bu, ada loh ternyata hamba-hamba Allah yang mungkin kalau secara zohir, itu ibadahnya biasa-biasa aja. Nggak soleh-soleh amat lah kelihatannya ya. Nggak soleh-soleh amat, yang wajib aja paling dia kerjain. Yang sunnah kadang-kadang. Tapi ternyata ada di antara mereka tuh yang betul-betul Allah muliakan. Kekasihnya Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh ridho. Dia tuh ngelihat kejadian, alhamdulillah ya Allah. Jauh dari keluh kesah. Senyum bawaannya. Itu yang gitu-gitu tuh Bu. Kalau kita lihat kasat mata, ini kayaknya gak soleh-soleh amat, padahal dia kekasihnya Allah. Tiap pagi, tiap petang dia berdoa, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ketika yang kejadian gak sesuai dengan apa yang dia harapkan, itu tuh derajatnya berat di sisi Allah. Ya, saya mulai dari situ ya. Kalau kita lihat dalam kacamata iman, ternyata kebahagiaan sangat penting.
Ya. Dan ini unsur penting untuk bisa membuat anak kita berprestasi. Dan kalaupun, ini kalimat dari Christine Carter, if you want your children to be happy, you go first. Ini sebetulnya kalau bahasa hadisnya itu ibda binafsik. Enggak, kenapa ini saya kutip? Karena Bapak Ibu masih banyak orang tua yang punya mindset begini. Saya mah nggak apa-apa, yang penting anak-anak bahagia. Saya mah nggak penting lah, yang penting anak-anak. Itu betul nggak Bu, kalimat itu? Itu bahaya Bu. Nggak bisa. Bentar ya, pernah naik pesawat Bapak Ibu ya? Anda kalau naik pesawat, ini setiap kali Anda naik pesawat, pasti diingetin sama pramugarinya. Kalau Anda 100 kali naik pesawat, 100 kali diingetin. Apa kata pramugarinya? Kalau para penumpang sekalian, kalau nanti terjadi sesuatu gitu kan, turbulence, kekurangan oksigen, maka ada apa tuh istilahnya? Masker oksigen turun. Gimana kata pramugarinya, Bu? Pasang siapa dulu? Anda dulu. Sebelum anak atau orang lain. Itu diingetin setiap kali naik pesawat. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena naluri orang tua biasanya itu dahuluin siapa? Anak. Padahal itu fatal Bapak Ibu. Coba kenapa fatal? Itu malah bisa nggak selamat dua-duanya. Ya. Anda dulu, nanti kalau Anda udah beres, Anda bisa nolong anak Anda. Bisa dipahami ya? Jadi you go first. If you want your children to be happy, you go first. Kita nggak bisa Bapak Ibu bikin anak-anak kita bahagia kalau kita sendiri nggak bahagia. Jadi ini penting, ya. Nanti coba akan kita kupas pelan-pelan. Dan kalau saya memaknai, ada banyak sekali Bapak Ibu ya, ada banyak sekali definisi tentang kebahagiaan dari para pakar, dari para ahli. Tapi kalau kita coba telaah, di antara pemaknaan yang sangat indah, kalau kita ngomongin happiness, itu adalah dada yang lapang. Dada yang lapang. Nanti ada definisi dalam Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu definisi yang menurut saya singkat, padat, menghujam pada intinya. Kalau dalam Quran Bapak Ibu, kebahagiaan itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dadanya itu lapang, dia nggak sedih dengan apa yang sudah terjadi dan dia nggak terlalu banyak cemas dengan apa yang di depan. Jadi, ayah bunda yang dirahmati Allah, saya mau bilang ini pola kehidupan. Lapang dada itu kunci kehidupan. Saya sangat terinspirasi ayah bunda dengan doanya Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana, Bu? Siapa Nabi Musa, ayah bunda? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Ya. Salah satu nabi yang masalahnya itu berat, Bu. Bahkan Rasulullah Muhammad pun memberikan kesaksian atas hal ini. Jadi kan setiap kita punya ujian beda-beda, betul ya? Setiap kita Bapak Ibu, kita pasti diuji dalam hidup. Hidup tempatnya ujian. Jadi jangan heran, kata para ulama, la tastaghrib wuku' al-aqdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Kita nggak bisa menghindar, Bu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kata Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Padahal kamu belum diuji. Kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Jadi ayah bunda, kita pasti ngalamin goncangan kehidupan, betul? Kelihatan dari wajah-wajahnya Pak ini ya. Wajah-wajah banyak masalah kayaknya ya. Itu pasti, Bu. Mungkin judulnya beda-beda. Tapi itu sebuah keniscayaan. Judulnya mungkin beda-beda. Beberapa di antara kita mungkin judul goncangannya ekonomi, finansial. Saya punya banyak teman pengusaha.
Ya, pasca COVID kemarin masih struggling, berat mas. Di sisi yang lain ada di antara kita mungkin yang secara finansial baik-baik saja, tapi judulnya beda, betul? Ada yang diuji sama pasangannya, sama anaknya. Kita sering ngomong gini, enak ya mas jadi dia, coba saya kayak dia. Nah bu, pak, dia yang Anda tunjuk itu juga sama. Lagi struggle dengan masalahnya. Rumput tetangga memang lebih hijau. Makanya kemarin saya baca tulisan di Instagram tuh bagus banget tulisannya apa? Jangan cuman lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya gitu. Enggak bu, enggak. Kadang-kadang saya ngomong gini kenapa? Kadang-kadang saya seorang konselor Bapak Ibu. Orang tuh kalau lagi punya masalah, kadang-kadang dia merasa si paling menderita. Enggak, kita punya bagiannya masing-masing. Dan mungkin levelnya beda-beda. Ujiannya kita Bapak Ibu dengan ujiannya para ulama itu beda level, betul? Ujiannya kita Pak, ya Rob, sama saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, aduh malu Pak. Kita tuh cengeng ya. Iya, saya tuh, ya kemarin saya baru pulang tugas ya seperti biasa nganter jamaah umroh. Itu kemarin saya ketika di Raudhah itu sampai bingung saya mau minta apa ya Rob, apa yang mau saya minta lagi. Malu saya. Kita tidur enak, ya. Makan enak, anak masih bisa lihat anak-anak lari lucu-lucu. Saya kadang-kadang suka nangis tuh kalau lagi scrolling Instagram tuh ya, video ada seorang bapak yang meluk anaknya yang dibunuh sama Zionis terlaknat. Beda. Nah ujiannya kita sama ujiannya para nabi beda lagi. Di antara para nabi itu pun ada level-levelnya. Ada berapa jumlah nabi Bapak Ibu? Nabi itu 124.000 dalam beberapa riwayat. Yang kita ketahui berapa? Nabi dan Rasul 25. Dari 25 itu ada 5 yang Allah khususkan. Namanya ulul azmi minar rusul. Siapa aja? Yang urut. Nabi Nuh alaihissalam, terus Ibrahim alaihissalam, terus Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Ini 5 nabi yang memang khusus ya. Dan di antara 5 nabi itu yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Yang menarik Bapak Ibu. Nanti kalau kita bahas Nabi Musa panjang ceritanya lah ya. Tapi poin saya begini. Yang menarik, ada satu doa Nabi Musa yang begitu menginspirasi buat saya. Dalam keadaan yang begitu berat, Bapak Ibu, Nabi Musa itu masalahnya berat. Yang dia hadapin tuh Fir'aun. Sosok manusia yang secara logika akal tuh gak mungkin bisa dikalahkan. Yang dia urusin tuh Bani Israel. Umat kaum yang paling ndablek sepanjang sejarah. Ya. Berat. Tapi yang menarik Bapak Ibu, perhatikan. Dalam keadaan yang begitu berat, apa yang pertama kali diminta sama Nabi Musa? Hah? Kita semua hafal doanya. Doanya yang mana? Rabbishrahli sadri. Saya potong dulu di situ. Lihat Bu, apa yang diminta pertama kali Pak? Syarhus sadar. Rabbishrahli sadri. Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Ini indah sekali. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini kode keras. Ini pola kehidupan. Jadi pola kehidupan itu Bapak Ibu, lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah. Enggak dibalik. Anda kalau belajar Quran, ini doanya Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Quran. Tanyakan para ahli tafsir. Urutan dalam Quran itu enggak random, itu ada maknanya. Kenapa dalam beberapa ayat Allah menyebutkan laki-laki baru perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Tapi ada di salah satu ayat Allah menyebut perempuan dan laki-laki. Itu ada maknanya Pak. Tauqifi. Kenapa jihad itu yang disebutin harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu baru jiwa jihad tuh. Ya. Ada urutan tuh ada makna, termasuk dalam doa ini.
Ini menarik sekali Bapak Ibu. Buat saya ini kode keras dari Allah. Pola hidup itu ayah bunda, lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah. Enggak dibalik. Beberapa di antara kita berpikir, Mas, nanti Mas, kalau urusan saya udah beres, kalau urusan saya udah selesai, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau ini udah beres semua nih Mas, baru Mas, habis itu dada saya lapang. Terbalik Bapak Ibu. Saya pastikan terbalik. Harusnya gimana? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah mudahkan urusanmu. Bahkan ujungnya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apapun yang jadi misi kita tercapai. Mission accomplished. Bapak Ibu, buat saya ini pola kehidupan. Jadi kalau Anda ngerasa, kenapa ya Mas? Kok masalah saya nggak beres-beres? Ya, saya udah ikhtiar loh Mas. Jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kayaknya jalan keluar nggak nampak. Makin ruwet ini urusan. Rezeki kayaknya nggak kebuka. Boleh jadi kunci pertamanya belum kita pegang. Apa itu kunci pertamanya? Lapang dada. Lapang dada. Saya serius Bapak Ibu. Saya kemarin-kemarin lagi ngomong ini nih. Saya meyakini lapang dada adalah kunci kehidupan. Lapang dada is the key of life. Kalau kita sering dengar nasihat dari para ustadz, ceramah dari para ustadz, dari para motivator. 5 kunci sukses, 10 kunci bahagia, 7 kunci sejahtera. Wis banyak lah. Tapi kalau saya diminta memilih satu. Mas Sony, apa kunci yang paling fundamental? Saya akan dengan mantap jawab. Apa jawaban saya? Lapang dada. Lapang dada. Termasuk dalam konteks parents. Ngasuh anak. Ya, penting. Karena kalau dada kita lapang, Bu, nanti pertolongan Allah datang. Urusan Allah mudahkan. Ya. Nah, kita coba kupas nih pelan-pelan ya. Waktu saya nggak banyak Bapak Ibu. Ya, saya punya program mentorship nih, 17 kali pertemuan minimal, kalau yang lengkap. Tapi di waktu yang singkat ini saya akan coba padatkan. Coba mari sama-sama kita berjalan. Kita menempuh sebuah perjalanan beberapa menit ke depan ini untuk bisa melapangkan dada. Mau nggak nih kira-kira? Penting nggak nih Pak Bu? Jadi ekspektasi saya nggak banyak-banyak lah. Satu aja harapan saya, mudah-mudahan setelah sesi ini, yang cuma beberapa menit ke depan ini, satu aja, saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan keluar dari ruangan ini, Allah izinkan dada kita lebih lapang. Amin? Ini sepakat kira-kira? Kan kalau dalam setiap sesi pembelajaran, Bu, Pak, harus ada objektifnya, betul ya? Harus ada tujuannya, nggak cuma ngomong. Saya punya tujuan, satu harapan saya. Ya, sederhana aja. Saya berharap kepada Allah. Karena Allah yang bisa ngasih hikmah, bukan pembicara, Bu. Ya. Ustadz, pembicara, trainer itu cuman ikhtiar menyampaikan. Tapi pada akhirnya yang bisa menghujamkan hikmah hidayah itu Allah. Bukan milik Nabi. Nabi aja nggak bisa. Ya. Makanya satu harapan saya, mudah-mudahan setelah beberapa menit ini Allah izinkan dada kita lebih lapang. Amin. Nanti Bapak Ibu kalau Anda sampai state lapang dada, yang lain ngikut. Insya Allah. Anda boleh pegang kata-kata ini. Ketika Anda sudah sampai pada state lapang dada, ridho, ya, tawakal, berserah, syukur. Nanti yang lain kebuka. Maka kita coba bareng-bareng berjalan. Saya mau ngomong dari hati ke hati. Boleh? Boleh ya? Yuk pelan-pelan kita bahas nih. Ada 3 aja sih Bapak Ibu sekalian. Yang saya berharap ini bisa kita lepaskan. Bisa kita lepaskan sama-sama. Di beberapa sesi ke depan. 3 hal yang menjadi sempitnya dada. Jadi sebelum kita ngomongin lapang dada, kita perlu tahu dulu. Apa yang jadi sebab dada sempit. Betul nggak? Ya sama kayak dokter. Dokter itu Bapak Ibu sebelum ngasih obat, apa yang dilakukan? Diagnosa kan? Nanti ketahuan, oh kayaknya ini nih, maka ini penawarnya. Kira-kira gitu. Bapak Ibu, saya langsung masuk pada intinya. Saya nggak banyak basa-basi. Di antara yang
paling menjadi sebab dada kita sempit, yang bikin hidup kita ruwet, yang bikin kita banyak pusingnya, yang bikin setiap langkah kita kok kayaknya terbebani gitu ya. Hidup tuh kayak diseret, kaki itu berat gitu ya. 3. Kalau kata para pakar disebut dengan trio tragik. Trio 3 hal yang membuat hidup Anda tragis. 3 akar penderitaan. Apa itu, Mas Sony? Nih 3 nih. 3 hal yang akan bikin dada kita sempit. 1, apa? Meratapi masa lalu. Betul nggak kira-kira? Sedih. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah, masa lalu itu bukan untuk diratapi. Masa lalu itu untuk kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya. Jadi bahan untuk muhasabah. Kemudian kita mendapatkan pesan itu dan kita menemukan sebuah jawaban, ini yang perlu kita perbaiki. Ya. Pelan-pelan saya akan coba bahas. Yang kedua, sebab sempitnya dada itu, ini pasangannya nih. Apa yang kedua? Mencemaskan masa depan. Tadi itu, masih ingat gak definisi kebahagiaan dalam Quran? La khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Para kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang di depan itu dia gak banyak cemas. Yang udah lewat dia gak banyak sedih. Dan yang ketiga, kalau 3 ini ada dalam diri kita, sudah lengkap, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Apa yang ketiga? Nggak menghargai, nggak menikmati hari ini. Kebayang nggak Bapak Ibu? Yang lalu disedihkan, yang di depan dicemaskan. Yang sekarang, Pak, terus maunya apa, Bu? Pelan-pelan nih. Saya akan berupaya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita lepas nih ketiga hal ini. Ada banyak pendekatan Bapak Ibu untuk bisa melepas ketiga hal ini yang seringkali bikin dada kita sempit. Tapi menurut saya pendekatan yang paling powerful itu adalah dengan memahami peta kendali. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Peta kendali. Coba diulang, apa? Ini nama teorinya teori dikotomi kendali. Bapak Ibu, saya serius, saya nggak berlebihan. Anda fahami ini, insya Allah hidup Anda nyaman luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan Anda akan produktif dalam amal soleh. Ya. Jadi ini kalau istilah saya Bapak Ibu, peaceful fighter. Ini 2 kutub yang perlu dicari titik tengahnya. Kadang-kadang ada orang yang tenang gitu ya, relax, nyaman, tapi malas, ya. Tapi di kutub yang lain ada orang yang produktif, cekatan, bergerak, satset, tapi di sininya gemuruh. Nah ini sebetulnya bisa dipertemukan, Pak Bu. Di sisi yang lain kita itu tenang, damai, karena seorang mukmin itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sakinah, tapi physically dia itu fighter. Kalau bahasa guru saya, peaceful fighter. Coba diulang. Jadi dia melangkah tapi dia berserah. Dia pejuang tapi dia juga seorang sufi. Dia bergerak tapi dia tenang. Dia punya ambisi tapi dia humble. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda fahami ini. Insya Allah hidup Anda nyaman luar biasa. Lapang dadanya, dan di saat yang bersamaan Anda produktif dalam amal soleh. Apa itu Mas Sony yang disebut dengan peta kendali? Bapak Ibu, dalam hidup ini kita perlu memahami ada sesuatu yang itu memang dalam kendali kita, tapi ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Kenapa sih kita sempit dada, kita banyak stresnya, kita banyak pusingnya, kita banyak rungsingnya? Karena petanya nggak jelas. Ya. Kita sering sibuk dengan apa-apa yang di luar kendali. Mikirin apa-apa yang nggak semestinya kita pikirin.
Makanya ada istilah overthinking. Kenapa disebut overthinking? Karena thinkingnya over. Kalau kita pahami konsep ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita nggak akan tuh kejebak dalam overthinking. Coba ya, saya akan ngasih kuis. Ini contohnya pakai contoh sehari-hari aja, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Saya cuma minta Anda coba kelompokkan Bapak Ibu. Kelompokkan, mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali. Siap? Boleh ya? Saya akan sebutkan satu contoh. Anda coba kelompokkan, ini tuh dalam kendali apa di luar kendali. Oke? Boleh ya? Yang pertama. Apa yang pertama? Cuaca. Coba tolong jawab. Dalam kendali apa di luar kendali? Dalam apa di luar? Termasuk di luar kendali pawang hujan? Ya. Yang dalam kendali kita apa? Sedia payung, pakai jasa, memperkirakan, gitu kan ya? Judulnya aja kalau di TV apa Bu judul di TV Bu? Ada nggak judul di TV kepastian cuaca hari ini? Ada? Tugas kita hanya tapi sekarang bisa loh Mas, di era teknologi itu kita merekayasa cuaca. Ya mungkin sampai level tertentu kita bisa. Tapi pada akhirnya kita akan paham bahwa itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan menyesuaikan, betul ya? Kayak Jepang itu dari dulu mau tanahnya gempa. Gempanya di luar kendali, tapi orang Jepang pinter, dia menyesuaikan. Bikin rumah anti gempa gitu ya. Bikin gedung anti gempa. Itu yang dalam kendali. Bisa dipahami ya? Lanjut, pelan-pelan nih. Nanti saya makin lama makin dalam. Tapi Anda pahami ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Anda akan nyaman memandang kehidupan. Ya, Anda akan lapang dadanya. Berikutnya, masih contoh sehari-hari. Kemacetan. Dalam kendali apa di luar kendali? Dalam konteks kita nih, warga biasa nih, dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Mau berangkat jam berapa? Mau lewat mana? Makanya kalau Jakarta Bekasi kan Bu, alasan macet udah nggak laku ya. Udah nggak laku. Kenapa kamu telat? Macet, nggak laku alasan itu. Ya, saya kemarin baru pulang dari Bukit Tinggi. Saya mau pulang ke Jakarta. Kan bandaranya di Padang tuh. Panitia bilang, Mas Sony, sebetulnya Bukit Tinggi Padang dekat Mas. Kalau lancar Mas 1 jam juga sampai. Tapi Mas Sony, nanti Mas Sony akan lewat pasar sayur. Namanya Koto Baru. Itu kalau udah macet Mas, bisa 2 jam di situ. Terus Mas di Lembah Anai lagi ada renovasi jalan. Itu macet juga Mas, jadi biar aman Mas Sony berangkat dari jam segini. Nah itu perbaikan jalan Bu, dalam kendali apa di luar kendali kita itu? Itu pasar sayur, dalam kendali apa di luar kendali kita? Dan dalam kendali kita apa? Berangkat jam berapa? Mau lewat mana? Sudah dipahami ya? Oke? Lanjut, pelan-pelan. Saya makin dalam. Berikutnya, omongan orang, sikap orang, dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Dalam apa di luar? Yang benar. Yakin? Tapi berapa banyak di antara kita yang stres gara-gara ini? Bapak Ibu bentar ya, ini saya mau ngasih kabar bahagia nih. Serius, ini kabar bahagia. Kalau Anda dengar kabar ini, harusnya Anda bahagia. Dengerin. Apa itu? Sesuatu yang di luar kendali kita, itu nggak ada hisapnya. Nggak ada hisapnya, Bu. Nggak dihisap sama Allah. Ngapain pusing? Bapak Ibu, orang ngomong apa? Orang mandang kita kayak gimana? Itu tuh nggak ada hisapnya buat kita. Itu tuh kita nggak dihisap atas itu. Ngapain pusing? Saya serius ini Bapak Ibu. Ya. Makanya sudahlah, nggak usah terlalu sibuk klarifikasi. Beberapa orang tuh seneng banget klarifikasi ya. Klarifikasi boleh pada forum yang tepat, tapi nggak usah terus-terusan. Makanya kalau kata Sayyidina Ali itu begini, sebenarnya kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang tuh kalau sudah benci, nggak percaya itu. Betul Bu?
Tapi orang kalau sudah suka, nggak butuh itu. Jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Capek ayah bunda. Nggak mungkin. Inna ridhon nas ghayatun la tudrok, kata Imam Syafi'i. Bikin semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Masih ingat Bapak Ibu kisah Luqmanul Hakim? Yang bapak sama anak bawa keledai itu, masih ingat? Gimana kisahnya Pak, Bu? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas, bapaknya di bawah, nuntun keledai. Jalan dia. Diomongin orang nggak? Diomongin orang nggak? Apa kata orang? Ya, tuh gitu tuh. Anak zaman sekarang gitu tuh, lihat. Nggak punya adab sama orang tua. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan. Anak model apa kayak gitu? Bapaknya denger. Nak, salah nak, tukeran ya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tuntun keledainya, jalan dia. Diomongin orang gak? Salah gak? Apa kata orang? Ada ya bapak kayak gitu? Bingung saya. Ada bapak tega sama anak kayak gitu? Enak-enakan dia di atas, anaknya suruh jalan. Orang tua kayak gimana tuh? Bapaknya dengar. Duh, nak, salah nak. Sini kamu naik. Kita naik berdua aja. Naik berdua dia di atas keledai, jalan dia. Diomongin orang gak? Salah gak? Apa kata orang? Tuh lihat tuh ya. Itu contoh keluarga yang gak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua, zolim itu. Kasihan binatang. Emang gak dosa itu? Gimana otaknya tuh mereka? Bapaknya dengar, salah. Ya, turun nak, turun. Turun dia berdua, dituntun keledainya. Ya. Diomongin orang nggak? Apa kata orang? Bodoh. Ngapain bawa keledai nggak dimanfaatin, dituntun doang? Aduh, saking bingungnya apa kata bapaknya? Ya udahlah, saya gendong aja keledainya. Ya. Nah, sekarang semua orang sepakat mereka orang gila. Jangan letakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Udah, Bu. Omongan orang, pandangan orang itu tuh di luar kendali. Dan itu gak ada hisapnya buat kita, gak usah dipikirin. Ya. Saya masuk lebih dalam nih sekarang ya. Tolong jawab nih. Ini konteks parenting banget. Coba tolong jawab. Jawab yang mantep. Sikap anak, sikap pasangan dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang mantep. Bener nih, yakin? Sikap anak, sikap pasangan dalam kendali di luar kendali? Bu, saya kasih dalil yang tegas ya. Saya kasih dalil yang tegas. Kalau sikap anak, sikap pasangan dalam kendali, harusnya nggak ada anak nabi yang kafir. Nabi siapa yang anaknya gak beriman? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang istrinya gak beriman? Nabi Lut alaihissalam. Wanita solehah siapa yang suaminya gak beriman? Siti Asiyah. Itu wanita paling mulia di antara wanita. Nabi siapa yang ayahnya gak beriman? Nabi siapa yang pamannya gak beriman? Terus kita nabi siapa? Kita nabi siapa? Tegas ayatnya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, kamu itu gak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Jadi Bu, yang dalam kendali kita apa? Dalam konteks anak nih Bapak Ibu, yang akan dimintakan pertanggungjawaban itu dalam kendali kita apa? Kita mengubah diri. Kita didik anak dengan cara yang terbaik. Kita tempatkan anak di sekolah yang terbaik. Kita cari lingkungan yang paling baik. Tugas kita ikhtiar, itu yang dalam kendali kita. Dan itu yang dihisap. Perkara hasil, itu wilayah Allah. Ya. Makanya punten loh ayah bunda yang dirahmati Allah. Kenapa sih kok
kita sering ikut training seminar parenting tapi kok kayaknya nggak works. Karena salah mindset. Seakan-akan mindset kita parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Judulnya aja parenting, bukan childrening. It's all about parents. Bapak Ibu, Anda fokuskan. Ya. Ubah diri. Solehkan diri Anda. Anda lihat nanti efeknya. Ya. Jadi Pak, istri dalam kendali di luar kendali Pak? Jawab Pak. Ada yang bilang sama saya, kayaknya saya dalam kendali istri Mas. Bu, suami luar kendali dalam kendali Bu. Inilah pentingnya tawakal dalam ikhtiar. Saya udah kenyang Bu dicurhati ibu-ibu, udah kenyang saya. Saya punya lembaga training Bapak Ibu. Dari tahun 2014, alumni kami udah ratusan ribu sampai sekarang. Ibu, Mas Sony, suami saya Mas, aduh. Disuruh sholat susah Mas. Apalagi sholat subuh susah Mas. Makin saya ngomel makin jadi Mas. Itu salahnya saya bilang. Berhenti, tobat. Solehkan diri. Fahami bahwa yang ngasih hikmah, hidayah, petunjuk itu Allah. Tetap ingetin, tapi ingetinnya nggak perlu pakai merungsung. Nabi aja nggak bisa Bapak Ibu. Tahu Nabi Yunus Bapak Ibu kenal? Kenal di mana Bu? Tahu kisah Nabi Yunus? Gimana kisah Nabi Yunus? Yang ditelan sama ikan. Itu apa sebabnya? Gimana ceritanya? Nabi Yunus itu berdakwah ke sebuah kaum, namanya kaum Ninawa. Nabi Yunus berdakwah, kaumnya nggak gubris, ya, kaumnya nggak menerima, kaumnya menolak, kaumnya cuek. Nabi Yunus mutung, betul kan? Nabi Yunus ngambek, kalau dalam bahasa Quran dia pergi dalam keadaan marah, ya. Nabi Yunus berhak marah nggak? Oh tidak. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi menyampaikan. Yang ngasih hidayah siapa? Ketika kita berdakwah, terus nggak diterima, terus kita ngambek, itu berarti secara nggak langsung kita merasa kita bisa ngubah orang. Nggak bisa Bapak Ibu. Makanya dalam perut ikan, lihat doa tobatnya Nabi Yunus. Apa kalimat pertamanya? La ilaha illa anta. Aku nggak bisa ya Rob. Ini Bu, seperti saya hari ini. Tugas saya hanya ngomong. Saya sampaikan dengan sebaik mungkin. Saya siapkan materi yang mudah difahami. Pelan-pelan, dengan lembut. Itu yang dalam kendali saya. Tapi nanti yang ngasih hikmah hidayah ke hati Bapak Ibu, itu bukan saya. Itu Allah. Beda-beda dapatnya. Ya. Mungkin gak ada kejadian begini Bapak Ibu. Misal ya, ada dua orang nih. Duduk bersebelahan. Di sebuah pengajian. Sebelahan duduknya. Materinya sama. Ustadznya sama. Wong sebelahan kok. Di sebuah majelis taklim. Begitu pengajian selesai, efek pada dua orang itu berbeda. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Yang satu setelah pengajian, Masya Allah ya, tercerahkan. Hijrah. Sebelahnya, biasa aja. Mungkin begitu. Kenapa bisa begitu? Karena hikmah hidayah itu bukan milik ustadz. Bukan milik, apalagi milik trainer, bahkan bukan milik Nabi sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang memilih siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dipilih sama Allah? Mereka yang belajarnya ikhlas, mereka yang mau merendahkan hatinya, mereka yang mau mengosongkan gelasnya. Ya. Penyampai ikhlas, pendengar tawadu. Ketika ketemu dapat hidayahnya Allah. Jadi Bu, relax. Kalau nasihatin anak, nasihatin pasangan, tenang aja.
Ya, nggak usah pakai otot. Makanya doanya kan, apa sih doa ikhtiar, Bu? Doa ikhtiar itu bismillahi tawakkaltu 'alallah. Untuk yang bisa kita lakukan, bismillah. Untuk yang di luar kendali kita, tawakkaltu 'alallah. Enak, Bu. Anda akan nyaman dalam ikhtiar tuh. Ya. Pelan-pelan ya. Lebih dalam nih, sekarang saya lebih dalam. Apalagi berikutnya? Umur, kesehatan, dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Itu yang dihisab sama Allah. Tapi masalah sehat nanti itu udah wilayahnya Allah. Ada nggak, Bu? Pernah nggak lihat ada orang yang kayaknya gaya hidupnya sehat banget ya? Dia hobi nge-gym, dia olahraga, umurnya pendek. Ada, Bu? Di sisi lain ada orang yang sembarangan hidupnya. Ngerokok sehari 2 bungkus, 3 bungkus. Panjang umur tuh, ada, Bu? Terus kita kesimpulannya, ya udahlah Mas, kalau gitu saya mau rokok aja. Kan nggak begitu kesimpulannya kan? Nggak begitu kesimpulannya. Tugas kita ngejaga kesehatan, olahraga, makan yang benar, tidur yang cukup. Itu ibadah. Itu Allah catat sebagai amal soleh. Perkara nanti umur kita, tiba-tiba sakit, itu udah kita serahkan kepada Allah. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar. Ya. Saya punya teman Bapak Ibu, nih di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Namanya Ustadz Hasib Sofyan. Terakhir saya ketemu Ramadan tahun lalu. Saya kenal Bapak Ibu, beliau itu gaya hidupnya sehat banget Pak. Makan gak pernah sembarangan. Ya, badminton. Qadarullah Bapak Ibu, kena kanker usus. Di ICU lama Pak, sampai kurus. Tapi alhamdulillah akhirnya sembuh. Nah, ketika sakit, boleh jadi ketika sakit itu Allah pengen gugurin dosa kita. Jadi fokus aja pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah berikutnya, nah ini nih ujung tadi nih. Masa lalu nih. Jawab, masa lalu dalam kendali apa di luar kendali? Ini sudah terjadi. Dalam kendali apa di luar kendali? Hah? Sudah terjadi. Jawab yang mantap dong. Bu, yang sudah. Jangan diratapi. Yang dalam kendali kita itu apa? Ambil pelajaran. Makanya hati-hati nih Bapak Ibu sekalian ya. Ada 2 kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Coba jawab. Apa? Kalau Anda masih sering ngomong 2 kata itu, saya pastikan hidup Anda menderita. Apa 2 katanya? Apalagi sambil merenung gitu ya, sambil bengong. Duh, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Anak udah 3, Bu. Bahkan ada hadisnya Bapak Ibu, ngomong seandainya saja itu bisa jadi pintu masuk setan. Nggak boleh, yang sudah-sudah. Bahkan dalam urusan sekecil apapun nih. Urusan sekecil apapun ya. Anda lagi bawa mobil atau bawa motor, lagi jalan. Ada 2 pilihan arah nih. Belok kanan, belok kiri. Anda pilih, belok kanan lah. Begitu belok kanan, macet. Anda ngomong, seandainya saja tadi saya belok kiri. Gak boleh Bapak Ibu. Itu gak boleh. Kata Rasulullah, katakan, qadarullah wa ma syafa. Ya putar balik aja. Tapi gak usah ngomong seandainya saja. Sudah. Kemarin ada seorang pengusaha Bapak Ibu, ibu-ibu. Beliau tinggal di Salemba. Ngejar kelas saya di Solo. Jadi dia ikut kelas saya di Solo. Dari Jakarta ke Solo cuma ikut kelas saya. Pengusaha travel. Dia baru ketipu 10 miliar. Ikut kelas saya. Habis ikut, dia ngomong gini, Mas Sony, makasih ya Mas. Sekarang saya lebih lega. Kenapa Bu? Iya Mas, saya baru ketipu. Gini. Kemarin Mas, saya masih ngomong kayak gitu. Seandainya saja saya gak ketemu sama orang itu. Seandainya saya gak percaya sama dia. Seandainya saya gak transfer ke dia. Seandainya, sudah. Itu sudah. Katakan qadarullah
wa ma syafa. Ya Bu, tinggal pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kalau kita banyak salah, tobat. Apa yang bisa kita perbaiki? Kita hadapin. Kalau respon kita tepat, itu malah jadi potensi pahala amal soleh. Mungkin jadi penggugur dosa. Jadi Bu, makanya akhlak orang yang lapang dada itu ridho tadi. Ridho itu Bapak Ibu, akhlak pertama bagi seorang mukmin ketika terjadi sesuatu. Itu nomor satu, ridho dulu. Self acceptance kalau bahasa psikologinya. Ya, lanjut. Apalagi? Masa depan. Masa depan dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Merencanakan, mempersiapkan. Jangan sampai atas nama tawakal kita nggak punya persiapan. Oh, salah. Ya. Saya kemana-mana ngomong tawakal, surrender, tapi planning saya detail. Ya, ini rencana saya, umur segini saya mau kuliah lagi S2, umur segini saya mau ini, umur segini saya mau. Rencana planning, life planning saya detail. Tapi saya paham pada akhirnya masa depan itu dalam genggaman Allah. Boleh jadi apa yang saya suka itu nggak baik menurut Allah. Atau sebaliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu padahal itu buruk. Atau sebaliknya. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan sok. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dari mulai acara pertama sampai akhir. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan peserta juga alhamdulillah semuanya datang hadir sebanyak 200 orang ya. Ya alhamdulillah. Iya, karena ini kan kita sekolahnya SMA ya, gitu kan. SMA ini kan dalam masa-masa remaja yang memang menuju dewasa sebenarnya kan, menuju dewasa. Jadinya kenapa kita pilih Ustaz Sony? Karena kita sebagai orang tua itu kan kalau untuk menghadapi anak remaja itu kita harus berlapang dada, gitu kan. Jadinya kan memang ya itulah kita panggil Ustaz Sony supaya memang menyesuaikan dengan judul bukunya beliau yang baru launching gitu. Karena kan ya itu tadi ya pertimbangan itu kan karena memang ya itu tadi saya bilang kan anak SMA itu kan ya masa remaja menuju dewasa gitu kan. Jadinya supaya kita ini sebagai orang tua itu gimana sih caranya supaya kita berlapang dada dan kita tapi bisa happy gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka yang agak hektik nih gitu kan menghadapi anak remaja gitu. Jadi gimana supaya kita orang tua happy, anak pun jadi happy gitu. Jadi kan intinya dari orang tua dulu yang harus happy gitu. Ya, isi tausiahnya alhamdulillah sih semuanya sampai saya juga kan tadi waktu pas sesi itu saya sampai nangis memang udah sampai ke hati sih gitu kan. Jadi memang semuanya tuh benar-benar menghayati gitu kan. Masuk sih alhamdulillah apa yang disampaikan Ustaz Sony tausiahnya. Harapannya ya mungkin nanti bisa lebih baik lagi dari ini dan nanti kalau kita ngadain acara lagi mungkin pesertanya juga bisa lebih banyak seperti itu dan media partner juga bisa meliput kegiatan-kegiatan kita selanjutnya seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Hasil dalam kendali apa di luar kendali? Jawab. Yang dalam kendali kita apa? Ikhtiar. Bapak Ibu, orang kalau merasa hasil dalam kendali, itu ketika berhasil pasti sombong. Kayak Korun.